Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Naija, Kawa, Rizkia, Bunga, Saga, Anjani, Reva, Abian, Labib, Oim, Salma, Umu, Kalita, Bisa, Noni, Saskia, Naswa, Syira, ada Kia, Bunga, Oke, hadir semua ya. Yang pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teks fabel. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari teks fabel yang benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri teks fabel. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks fabel yang berisi orientasi, komplikasi, resolusi, kemudian ada kode. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis penggunaan unsur-unsur pembahasan membangun cerita teks fabel. Tentunya di sini ada yang bisa tahu tentang teks fabel itu apa? Apa itu teks fabel? Iya, isinya itu biasanya apa? Biasanya yang cerita yang pernah kalian dengar itu apa? Kancingnya itu biasanya cerdik ya? Iya. Siapa aja tokoh-tokohnya yang di sana? Tadinya ada itu pengertian dari teks fabel. Di sini ada teks fabel. Teks fabel adalah cerita fiksi atau khayalan yang menceritakan tentang kehidupan binatang atau tumbuhan, di mana mereka dapat berperilaku seperti manusia, dapat berbicara, dapat berpikir, dan memiliki perasaan seperti manusia. Ya, ada ciri-ciri dari teks fabel. Di sini ada 5 ciri-ciri teks fabel. Yang pertama adalah tokoh berupa hewan, tumbuhan, atau benda-benda mati. Kemudian ada perilaku sama seperti manusia dapat berbicara, bekerjasama, bertengkar, dan lain-lainnya. Ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang sederhana. Yang keempat, memiliki pesan moral atau nilai-nilai kehidupan. Yang kelima, memiliki ceritanya biasanya sederhana dan pendek. Kemudian ada struktur dari teks fabel. Ada berapa struktur dari teks fabel? Oke, yang pertama ada orientasi, bagian pembukaan dan fungsi yang memperkenalkan segala sesuatu yang ada dalam cerita. Di sini biasanya menceritakan awal-awal dari sebuah tokoh ya, dan bagaimana ceritanya. Kemudian ada komplikasi, bagian di mana masalah muncul dan berkembang. Masalah ini biasanya timbul karena perbedaan sifat, keinginan, atau keadaan antar tokoh dan menjadi inti dari rangkaian peristiwa dalam cerita. Yang ketiga ada bagian penyelesaian masalah. Di sini dijelaskan bagaimana cara tokoh mengatasi masalah yang ada, apa hasil dari usaha mereka, dan bagaimana keadaan
setelah menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada kode bagian penutup yang berisi pesan atau ajaran yang bisa dipetik dari keseluruhan cerita. Bagian ini menjadi tujuan yang dibuat dari cerita tersebut. Kemudian ada contoh, ada yang mau membacakan? Boleh, Mas. Contoh teks kode hidup ada semua. Di orientasi disebutkan yang luas juga seekor gajah yang sangat besar dan kuat. Gajah ini merasa dirinya adalah hewan yang paling hebat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ia sering meremehkan kawan-kawan lain yang tubuhnya kecil, terutama semut. Bekasi, suatu hari gajah melihat bintang semut sedang berjalan mencari makan. Dengan sombong, gajah menginjak-injak jalan tersebut sehingga gajah semut menjadi berantakan. Hei kalian yang kecil-kecil, minggir kalian, jangan menghalangi jalanku. Kemudian gajah dengan marah. Semut merasa kesal dan marah karena ulah gajah yang tidak bertanggung jawab. Dengan solusi, malam harinya saat gajah sedang tidur pulas, semut memutuskan untuk memberi pelajaran. Semut-semut itu merayap masuk ke dalam belalai gajah. Mereka mengintip bagian dalam belalai gajah dengan sangat kuat. Gajah terlalu kesakitan dan meluka-luka. Dia terlalu sangat gatal dan sakit namun tidak bisa mengeluarkan semut itu. Dikoda, akhirnya gajah menangis dan memohon ampun. Tolong hentikan, aku sakit sekali, maafkan aku semut. Aku janji tidak akan sombong dan menanyakan kalian lagi. Mendengar permintaan itu, semut pun keluar dari belalai gajah. Sejak saat itu, gajah menjadi sangat sopan dan tidak pernah meremehkan siapapun, meskipun tubuh mereka kecil. Oke, yang udah dibacain masalah kan ada orientasi, dia dan penelitian. Yang bagian orientasi ada pengenalan dua tokoh dari gajah dan semut dari ceritanya ya. Kemudian ada komunikasi bagian dari masalahnya nih, masalah dengan sombong gajah menginjak-injak jalan. Kemudian ada resolusi bagian penyelesaian dari masalah. Kemudian ada kode akhir dari permasalahan. Kemudian ada unsur-unsur pembangunan cerita dan sebagainya. Ada berapa di sini? 5. Ada apa aja? Suasana terjadinya cerita. Kemudian yang ketiga ada alur, adalah rangkaian peristiwa atau jalan cerita yang disusun secara urut. Kemudian alur itu ada dua ya, ada alur maju dan alur mundur. Oke, pada bagian keempat ada sudut pandang, ada sisi pengarang dalam menceritakan kisahnya. Yang pertama ada orang pertama menggunakan kata aku dan atau saya. Yang kedua ada orang ketiga menggunakan nama tokoh atau kata dia atau ia. Kemudian bagian amanat adalah nasihat, pelajaran atau nilai-nilai yang baik yang diinginkan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Contohnya jangan sombong, rajin bekerja, saling menolong, dan lain-lain. Kemudian saya ingin kalian membentuk sebuah kelompok berhitung dari 1 sampai 4 dan diulangi lagi, kemudian nanti berkumpul pada kelompoknya masing-masing ya. Ya. Dari Mas Soim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, kita pada tempat-tempatnya masing-masing ya. Oke, di sini punya lembar kerja berselantik. Di sini nanti kalian isi ada nama kelompok, kelas, kemudian nama anggotanya ditulis ya sama kelompoknya tadi. Kemudian di sini nanti ada struktur
ya, nanti udah dipelajarin. Terus itu di bagian menganalisis unsur-unsur. Nanti kalian juga isi bagian ini nanti terkait dengan cerita yang ada di sini ya. Ya. Sekarang boleh kumpul sama kelompok satu lagi. Kelompoknya masing-masing. Dan sekarang ibu bagi untuk kelompok kerjanya ya. Yang pertama semangat, terus titik dua rajin, mempercepat dan bijaksana. Rajin, mempercepat dan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma, perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan Naja, Naiza, Salsa, Salma, Nonik, dan Latif. Judul ceritanya adalah kelinci dan kura-kura. Pertanyaan pertama, struktur teks orientasi ada di paragraf pertama, komplikasi ada di paragraf 2, resolusi di paragraf 3, dan koda paragraf 4. Yang jawaban kedua, tokoh apa sajakah yang ada di cerita fabel kelinci dan kura-kura dan bagaimana watak tokohnya? Kelinci itu sombong, suka membanggakan diri dan malas. Kura-kura rendah hati, tekun dan tidak mudah menyerah. Bagaimana latar yang terjadi dalam cerita fabel kelinci dan kura-kura? Tempat di sebuah hutan yang rimbun, suasana tegang saat perlombaan, sampai saat kelinci tidur. Alur cerita yang digunakan adalah maju. Cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Apa pesan moral yang bisa kamu ambil dari cerita kelinci dan kura-kura? Jangan pernah merasa sombong dan meremehkan kemampuan orang lain, serta kerajinan dan ketekunan akan mengalahkan kelebihan yang dimiliki jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada kelompok 3. Perkenalkan kami dari kelompok 3, nama anggotanya Risa, Syira, Yuna, Bunga, Abian. Judul ceritanya Sukuk dan Kendala. Pertanyaan pertama, struktur tes orientasinya dari paragraf 1, lalu komunikasinya dari paragraf 2, tes kondisi ada di paragraf 3, dan kode ada di paragraf 4. Pertanyaan selanjutnya, tokoh apa saja kan yang ada di cerita Fabel, Sukuk dan Dalam, dan bagaimana watak tokoh tersebut? Semut yaitu rajin, pekerja keras, dan bijaksana. Belalang malas, suka bersenang-senang, dan tersebut tidak menunda pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana latar yang terjadi dalam cerita Fabel Semut dan Belalang? Pada tempat di ladang atau tegalan dan di sekitar sarang sumber. Suasananya yaitu panas, terik saat musim panas, dan ingin mencekam saat musim dingin. Yang kedua, alur cerita yang digunakan adalah hadis. Cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Apa pesan moral yang bisa kamu ambil dari cerita Semut dan Belalang? Kita harus bekerja keras dan memanfaatkan waktu dengan baik untuk bersiap menghadapi masa depan. Jangan hanya bersenang-senang saja agar tidak bisa di kemudian hari. Terima kasih. Oke, tadi udah pada ngerjain soal-soalnya yang dari kelompok ya? Sudah, Bu. Tadi dapat belajar apa aja? Oke, benar paham ya sama semuanya? Ya, oke. Oke, pada itu membaca buku buat ini. Ya, mereka harus belajar baca ini buku saja ya. Ya, itu. Ya, terima kasih yang sudah hadir pada hari ini.